Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ade Kusmadi. Tidak bosan-bosan saya mengajak kepada teman-teman semua untuk mengikuti channel saya, karena di sini saya membuat channel ini itu untuk pembelajaran tentang matematika. Perlu diketahui bahwa matematika itu adalah ilmu pasti. Ilmu pasti yang memerlukan jawaban mutlak, dan jawabannya pun harus sesuai dan tepat. Nah, kalian tahu tidak sejarah tentang matematika? Kapan dimulainya? Siapakah yang menemukannya? Matematika ditemukan saat Yunani kuno, yaitu seorang ilmuwan matematika. Saat itu tahun ditemukannya 580-an sebelum Masehi. Wah, lama sekali. Sedangkan saat ini sudah 2021 Masehi. Sedangkan matematika ditemukan sebelum Masehi, yaitu di tahun 580-an. Siapakah yang menemukannya? Ilmuwan itu siapa? Perlu teman-teman ketahui, ilmuwan yang menemukan matematika ini namanya juga dipakai buat rumus matematika. Tentu tidak asing lagi namanya, karena sering kita jumpai di rumus matematika. Siapakah dia? Dia adalah Pythagoras. Nah, setelah mendengar nama Pythagoras, pasti teman-teman tahu itu rumus apa gitu. Suatu saat nanti kita juga akan membuat video tentang Pythagoras. Nah, inilah sejarah matematika, dan sekarang dipakai sampai sekarang, dan mungkin sampai nanti. Dan matematika ini perumusannya dan pengerjaannya, penyelesaian soalnya, ya begitu, tidak akan berubah sepanjang masa. Jadi tidak ada revisi. Mungkin kita ketahui undang-undang bisa direvisi, peraturan bisa direvisi, tapi matematika tidak akan bisa direvisi. Sifat-sifat penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Tahukah kamu tentang komutatif, asosiatif, dan distributif? Komutatif adalah pertukaran tempat pada operasi penjumlahan atau perkalian, hasilnya sama. Contoh, 2 tambah 4 sama dengan 6, 4 tambah 2 sama dengan 6. 2 kali 4 sama dengan 8, 4 kali 2 sama dengan 8. Ingat, komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan ditukarkan hasilnya sama. Contoh, 7 kali negatif 4 kali 3 sama halnya 7 kali negatif 12 sama dengan negatif 84.
dalam kurung 7 kali negatif 4 dikali 3 sama halnya negatif 28 dikali 3 sama dengan negatif 84. Distributif adalah suatu penggabungan dengan cara mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi terhadap elemen-elemen. Kombinasi tersebut biasanya disebut juga sifat penyebaran. Contoh, 7 kali dalam kurung negatif 5 ditambah 6 sama halnya 7 kali 1 sama dengan 7. Contoh soal, negatif 7 kali 5. Ini adalah komutatif. Sama halnya 5 kali negatif 7 sama dengan negatif 35. Negatif 5 dikali dalam kurung negatif 2 dikali 4. Ini adalah asosiatif. Sama halnya dalam kurung negatif 5 kali negatif 2 kali 4 sama dengan 40. Dalam kurung 7 kali negatif 5 ditambah dalam kurung 3 kali 2. Ini adalah distributif. Sama halnya negatif 35 ditambah 6 sama dengan negatif 29. Sampai sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa semangat belajar. Dalam matematika itu ada istilah jarak tempuh berbanding dengan kecepatannya. Bagaimana kita menghitung jarak tempuh dan kecepatan suatu kendaraan apabila dipakai untuk suatu perjalanan untuk menempuh suatu jarak? Yang jelas kita akan tetap hitung, kita cari tahu bagaimana cara menemukannya. Bahwa kecepatan itu akan berbanding dengan jarak tempuh. Yang perlu kita ketahui adalah besaran ukuran rodanya. Coba kita ikuti. Di roda ini terdapat tulisan 205/65 R16. Ini ya, 205/65 R16. Artinya 205 ini adalah lebar ban, 65 adalah ketebalan. Ketebalan ini dan R16 adalah ring pelek ini. Jadi artinya bahwa untuk mengetahui jarak tempuh suatu roda berputar, itu kita perlu ketahui adalah diameternya. Jadi dengan tulisan ini kita tahu diameter ban kendaraan ini. Kita nanti akan hitung berapa jarak tempuh dan kecepatannya akan kita ketahui. Oke, kita akan mulai di menit 12
51, artinya jam 12.51. Dan kita lihat juga ini kilometernya adalah 57737 km. Jadi selama kita menempuh nanti memerlukan berapa jam dan yang jarak yang ditempuh berapa kilometer, nanti kita akan hitung dengan tadi sudah mengetahui yaitu diameter rodanya. Kita akan hitung nanti ya. Pengurangan bilangan bulat. Lihat gambar berikut. Dari titik 0 ke kanan adalah bilangan positif. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dari titik 0 ke kiri disebut bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Ini dinamakan garis bilangan. Semakin ke kanan nilainya semakin besar, sebaliknya semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Contoh 1. Negatif 5, negatif 3 sama dengan, jika ditulis negatif 5 dikurangi 3, ini salah. Yang betul adalah negatif 5 ditambah negatif 3. Ini yang betul. Jadi, jika ada soal seperti ini, maka pengerjaannya adalah negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8. Contoh 2. 2 dikurangi negatif 3 sama dengan, jika dibaca 2 dikurangi negatif 3, itu salah. Yang betul adalah 2 ditambah 3. Jadi ketika ada soal seperti ini, maka pengerjaannya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ingat ya, jangan sampai salah. Contoh ketiga, negatif 2 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 5 dikurangi negatif 4 sama dengan, semakin besar angka negatif,
nilainya semakin kecil. Negatif 2 lebih besar dikurangi negatif 3 lebih kecil, sama dengan 1 positif. Negatif 5 lebih kecil dikurangi negatif 4 lebih besar, sama dengan 1 negatif. Kesimpulannya adalah, jadi negatif 2 lebih besar daripada negatif 3. Dan negatif 5 lebih kecil daripada negatif 4. Ingat ya. Contoh 4. 6 dikurangi 4 sama dengan nilai yang dikurangi, yaitu 6, lebih besar daripada nilai pengurangnya, yaitu 4. Jadi hasilnya adalah 2. 4 dikurangi 6 sama dengan nilai yang dikurangi lebih kecil daripada nilai pengurangnya. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Sampai jumpa lagi. Tunggu video-video saya berikutnya. Jangan lupa semangat belajar. Oke, sekarang kita akan menguji jarak tempuh. Apakah jarak tempuh berbanding dengan kecepatannya? Jadi kita akan uji apakah betul bahwa jarak tempuh itu akan berbanding dengan kecepatannya. Terus kita ikuti. Ini Jakarta Agung, padat dan jalanannya sempit. Kalau nggak sempit ya bukan Jakarta namanya. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita sedang berlomba untuk mendapatkan warisan besar dari peninggalan seorang ilmuwan yang besar. Warisan yang sedang kita perlombakan ini adalah warisan yang nilainya sangat besar sekali. Apa gerangan warisan tersebut? Bukan harta, bukan benda, tapi warisan itu adalah ilmu matematika yang telah diwariskan oleh ilmuwan kita Pythagoras.
Pitagoras telah mewariskan harta yang berharga bagi generasi umat manusia yang akan dikenang dan dipakai sepanjang masa. Pitagoras telah menorehkan sejarah. Harta terbesarnya adalah ilmu matematik yang kita pakainya saat ini. Semoga dengan apa yang kita peroleh dari warisannya, kita menjadi manusia modern yang hebat, yang kelak akan mewariskan juga ilmunya kepada anak cucu dan generasi selanjutnya. Matematika itu menarik, matematika itu unik. Banyak orang menyangka matematika itu sulit. Banyak orang yang nggak tertarik karena matematika itu susah. Tapi sebenarnya kalau kita ketahui, matematika itu sangat menarik. Kehidupan kita tidak lepas dari matematika. Bangunan kita perhitungannya tetap matematika. Dan keseharian kita tidak lepas dari matematika. Kira matematika. Oke, kita telah berakhir dari perjalanan kita dari Jakarta. Sekarang kita sampai di Karawang. Inilah akhir perjalanan untuk mengetahui kecepatan dan jarak tempuh rest area kilometer 57. Kita akan istirahat di sini setengahlah, kurang lebih 1 jam ya, 1 jam perjalanan ternyata. 1 jam perjalanan kita telah tempuh. Kita sampai di rest area kilometer 57. Kita cari tempat parkiran, ternyata penuh. Oke, sampai sudah kita di titik akhir perjalanan kita yang kita mulai dari Tanjung Priuk. Saat ini saya berada di kilometer 57, yaitu di Karawang, di mana kita akan menguji apakah jarak tempuh itu berbanding dengan kecepatan. Kita telah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, di mana kita mengambil kecepatan rata-rata 80 km per jam. Karena perjalanan di dalam tol, batas maksimal kecepatan adalah 80 km per jam. Jadi kita ikuti, selanjutnya kita akan mengetahui betul tidak bahwa jarak tempuh akan berbanding dengan kecepatan. Matematika itu unik. Matematika itu unik. Matematika itu unik.
Bagi saya, matematika itu menarik. Karena di kehidupan kita, semua ada hubungannya dengan matematika. Saat kita bangun rumah, perhitungan menggunakan matematika. Saat kita membangun jalan, tentu dibutuhkan dengan matematika. Jadi, kalau sebagian orang mengatakan matematika itu sulit, matematika itu susah, mungkin salah persepsi saja. Matematika itu sangat penting buat kita, buat kehidupan kita. Mungkin kita sangat berjasa dengan Pythagoras, sang ilmuwan penemu matematika. Matematika dimulai dari zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno adalah di mana zaman sebelum tahun Masehi. Di zaman itulah ditemukan ilmu yang namanya matematika. Siapa dia? Ilmuwan yang menemukan ilmu matematika. Pasti kalian tidak asing lagi siapa dia, karena namanya ini dipakai pada sebuah rumus matematika. Namanya diabadikan menjadi nama rumus matematika. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Pythagoras. Pythagoras adalah penemu matematika. Dia adalah ilmuwan matematika. Dari jasanya kita bisa mengenal dan mengetahui matematika. Dari jasanya, kita bisa mempelajari tentang matematika. Bayangkan, Pythagoras menemukan matematika ini di tahun 582 sebelum Masehi. Ingat ya, sebelum Masehi. Saat ini sudah 2021 Masehi, sedangkan matematika itu ditemukan sebelum Masehi. Jadi lama sekali. Kita sangat berjasa dengan Pythagoras, sang ilmuwan penemu matematika. Sampai saat ini, matematika terus kita pelajari dan kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Dan matematika ini terus kita wariskan, kita ajarkan ke anak cucu kita, ke adik-adik kita. Jadi, sejarah matematika ditemukan oleh seorang ilmuwan, Pythagoras, dan namanya diabadikan menjadi nama rumus matematika. Tentu tidak asing lagi, dia adalah Pythagoras. Yang kita kenal saat ini adalah rumus Pythagoras. Jadi adik-adik yang sekarang masih berada di bangku sekolah pasti tahu dan mengenal Pythagoras. Tapi kadang hanya tahu saja nama Pythagoras. Sejarahnya apa mereka kadang tidak tahu. Dialah penemu atau ilmuwan matematika di abad 582 sebelum Masehi. Perhatikan soal selanjutnya. 48 dibagi negatif 16 dikali 10 dikurangi negatif 30. Bagaimana penyelesaiannya? Ingat asosiatif.
pengelompokan. Kita kelompokkan dulu. Kita kelompokkan yang paling depan, kita kerjakan di dalam kurung. 48 dibagi 16 sama dengan, ingat ya, pembagian sama halnya dengan perkalian. Positif dibagi negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Jadi 48 dibagi negatif 16 adalah negatif 3. Lalu dikalikan 10 dikurangin negatif 30. Nah, untuk hal ini dikelompokkan lagi. Yang paling depan dikelompokkan dengan kurung. Yang kita kerjakan di dalam kurung dulu, yaitu negatif 3 dikali 10. Ingat, negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Negatif 3 dikali 10 sama dengan negatif 30. Dikurangi negatif 30. Oke, sampai sini paham? Next, negatif 30 dikurangi negatif 30. Ingat, ini negatif ketemu dengan negatif, pengurangan ketemu dengan negatif. Bagaimana pengerjaannya? Pengerjaannya adalah negatif 30. Karena negatif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah positif. Jadi negatif 30 ditambah 30 hasilnya adalah 0. Soal berikutnya adalah, lihat soal ini, di dalam kurung 120 dibagi negatif 12 ditambah di dalam kurung 24 dikalikan negatif 10. Lihat baik-baik, dari soal ini kita ingat dengan asosiatif dan distributif, bahwa soal ini telah dikelompokkan dengan kurung. Kelompok pertama dalam kurung ini 120 dibagi negatif 12. Kelompok yang kedua di dalam kurung ini 24 dikalikan negatif 10. Jadi yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu adalah kelompok yang di dalam kurung. Pertama, 120 dibagi negatif 12 sama dengan 10. Negatif 10. Oke. Ditambahkan 24 dikali negatif 10, yaitu hasilnya negatif 240. Oke. Lalu kita lihat negatif 10 ditambah dengan negatif 240. Negatif ditambah negatif hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 10 ditambah negatif 240 hasilnya adalah negatif 250. Ingat ya,
Adik-adik, saya akan ngasih tips untuk perkalian biar gampang dan mudah. Tapi perkalian ini hanya untuk angka 6 sampai 10. Kalau angka 0 sampai 5 mungkin mudah dihafal, adik-adik juga paham, tahu untuk menghafalnya kalau angka kecil. Tapi ini untuk angka 6 sampai 10 agar mudah dan gampang. Caranya sederhana sekali, hanya pakai jari tangan. Langsung saja ya, kita pakai perkalian ini dengan tangan tanpa coret-coretan dan sangat mudah. Ya, perhatikan. Kita pakai jari kanan dan jari kiri. Oke. Jari kanan jumlahnya 5, jari kiri jumlahnya 5. Masing-masing satu jari kanan atau kiri mewakili angka 6. Dua jari kanan atau kiri mewakili angka 7. Jari 3 kanan atau kiri mewakili angka 8. Jari 4 kanan atau kiri mewakili angka 9, maaf. Jari 5 kanan atau kiri mewakili angka 10. Oke. Bagaimana caranya? Caranya begini. Ketika ada soal, contoh soal 7 kali 8. Ingat, 7 diwakili angka jari 2. 8 diwakili jari 3. 7 kali 8. Caranya bagaimana? Jari yang berdiri ditambahkan untuk angka depan. Jari yang tidur, ini pakai istilah tidur ya, yang dilipat jari ini istilahnya jari tidur. Jari tidur dikalikan antara kanan dan kiri untuk angka belakang. Jadi 7 kali 8 yang berdiri ditambahkan, yaitu 5 untuk angka depan. Yang tidur dikalikan kanan dan kiri, yaitu 6. Jadi 7 dikali 8 adalah 56. 7 dikali 7. 7 diwakili dengan 2 jari. Dan 7 diwakili juga dengan 2 jari. Ya, 7 dikali 7. Yang berdiri untuk angka depan ditambahkan antara kanan dan kiri. Ya. Yang tidur untuk angka belakang dikalikan kanan dan kiri. Paham? Berarti 7 kali 7 diwakili dengan 2 jari ditambah 2 jari sama dengan 4. Oke. Yang belakang dikalikan untuk angka belakang, yang tidur dikalikan 3 dikalikan 3 sama dengan 9. Jadi 7 dikali 7 adalah 49. Gampang kan? Tanpa coret-coretan, tanpa pulpen dan sebagainya. Ini adalah cara yang mudah untuk matematika. Dan ini perlu diterapkan, diajarkan buat anak-anak kita saat mengerjakan soal. Kadang mereka menghafal dari angka 0 sampai angka 10, perkalian-perkalian mungkin sulit untuk menghafal. Dengan metode jari ini akan gampang sekali. Mau lagi? Oke. Yang terakhir ya, agar difahami. Kita ambil contoh 6 dikali 9. 6 dikali 9. 6 diwakili dengan 1 jari, 9 diwakili dengan 4 jari. Oke. Ingat, yang berdiri untuk angka depan ditambahkan, yang tidur untuk angka belakang dikalikan. Yang berdiri ditambahkan, yaitu 5. Yang tidur dikalikan, 4 kali 1 adalah 4. Jadi 6 kali 9 adalah 54. Begitu, gampang dan mudah.
ke soal berikutnya. Lihat soal ini. Dalam kurung negatif 70 dikurangi negatif 10 dibagi 10 dikali 12. Ingat, yang kita kerjakan yang telah dikelompokkan dulu di dalam kurung ini, yaitu negatif 70 dikurangi negatif 10. Perlu diingat lagi ya, di sini negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif ya. Jadi bentuk dari soal ini sama dengan negatif 70 ditambah 10. Nah, ingat ya, negatif dikurangi negatif. Oke. Negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya jadi positif. Jadi negatif 70 ditambah 10 dibagi 10 dikali 12. Hasilnya adalah 70 negatif ditambah 10 positif. Jadi dikurangkan nilai angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil, yaitu 70 dikurangi 10 adalah negatif 60. Kenapa hasilnya negatif? Karena angka yang dikurangi adalah negatif. Jadi hasilnya juga negatif. Dibagi 10 dikalikan 12. Selanjutnya adalah kita kelompokkan lagi. Negatif 60 dibagi 10. Negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Jadi 60 dibagi 10 adalah 6 dikalikan 12. Oke. Selanjutnya negatif 6 dikali 12. Ingat ya, negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 6 kali 12 adalah negatif 72. Ingat ya, dengan soal ini, jika ada soal seperti ini yang perlu digarisbawahi. Jika ada soal pengurangan ketemu negatif, hasilnya akan berubah menjadi positif. Matematika itu unik bagi saya. Matematika itu menarik untuk dipelajari, karena matematika itu sangat penting bagi kehidupan kita. Apalagi anak-anak kita, adik-adik kita yang masih kecil, harus ditanamkan sejak dini untuk menyukai pelajaran matematika. Karena pelajaran matematika ini akan dipakai seterusnya sampai bila-bila masa. Jika saat ini kita belajar tentang matematika, kita belajar tentang IPA, fisika, dan lain-lain, tentu akan berguna untuk masa depannya, khususnya matematika. Mungkin kita sangat berjasa pada Pythagoras, sang ilmuwan penemu matematika. Telah kita ketahui matematika ini ditemukan 500 tahun sebelum Masehi. Bayangkan, sekarang sudah 2021 Masehi dan matematika itu masih berlaku sampai saat ini dan dipakai sampai saat ini. Pythagoras, seorang ilmuwan yang berhasil menorehkan jasa bagi umat manusia. Dimanapun dan kapanpun, nanti Pythagoras akan selalu dikenang oleh jutaan manusia karena jasanya. Walaupun ilmu itu sudah lama ditemukan, sudah berpuluh-puluh abad yang lalu, tapi ilmunya sampai sekarang masih dipakai.
Jika ada sebagian orang mengatakan matematika itu sulit, matematika itu susah, matematika itu menyebalkan, tentu saja itu hanya beda persepsi saja. Sebenarnya matematika ini membentuk karakter pribadi. Bahkan jika diajarkan dari kecil, maka pribadi anak ini akan terbentuk dengan matematika. Memang iya, matematika itu perlu pemikiran yang serius. Artinya, matematika ini tidak bisa buat candaan. Karena jawabannya harus tepat. Jawabannya harus sesuai dengan soalnya. Tidak bisa dikurangin atau tidak bisa ditambahin. Beda dengan soal matematika yang lain, maksudnya soal selain daripada matematika. Contoh bahasa Indonesia. Mungkin jawabannya berbeda, tapi maksudnya sama. Dan ini akan dibetulkan, akan dibenarkan. Berbeda dengan matematika tadi, bahwa matematika ini harus sesuai, jawabannya harus pas, harus mutlak. Karena matematika sendiri adalah ilmu-ilmu pasti. Dan matematika ini tidak bisa direvisi. Contoh, ada rumus Pythagoras, ada rumus luas, ada rumus volume. Dari zaman Pythagoras sampai saat ini, rumus itu terus dipakai dan tidak direvisi. Ya sekali lagi, mungkin undang-undang bisa direvisi, peraturan bisa direvisi. Tapi yang namanya matematika tidak bisa direvisi. Itu uniknya bagi saya. Itu menariknya. Kenapa harus dipelajari? Dan matematika ini diajarkan di sekolah-sekolah sebagai pelajaran yang mutlak, pelajaran wajib. Karena matematika ini akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Suatu saat kita bangun rumah, diperlukan perhitungan matematika. Saat kita mau bangun jalan, jembatan, diperlukan perhitungan matematika. Berapa biayanya, berapa habis materialnya, berapa dibutuhkan pekerjanya, berapa lama pengerjaannya. Semua itu dihitung dengan matematika. Jadi penting sekali matematika ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita sedang berlomba untuk mendapatkan warisan besar dari peninggalan seorang ilmuwan yang besar. Warisan yang sedang kita perlombakan ini adalah warisan yang nilainya sangat besar sekali. Apa gerangan warisan tersebut? Bukan harta, bukan benda, tapi warisan itu adalah ilmu matematika yang telah diwariskan oleh ilmuwan kita, Pythagoras. Pythagoras telah mewariskan harta yang berharga bagi generasi umat manusia yang akan dikenang dan dipakai sepanjang masa. Pythagoras telah menorehkan sejarah. Harta terbesarnya adalah ilmu matematik yang kita pakai sampai saat ini. Semoga dengan apa yang kita peroleh dari warisannya, kita menjadi manusia modern yang hebat, yang kelak akan mewariskan juga ilmunya kepada anak cucu dan generasi selanjutnya.
matematika dimulai dari zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno adalah di mana zaman sebelum tahun Masehi. Di zaman itulah ditemukan ilmu yang namanya matematika. Siapa dia? Ilmuwan yang menemukan ilmu matematika. Pasti kalian tidak asing lagi siapa dia. Karena namanya ini dipakai pada sebuah rumus matematika. Namanya diabadikan menjadi nama rumus matematika. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Pythagoras. Pythagoras adalah penemu matematika. Dia adalah ilmuwan matematika. Dari jasanya kita bisa mengenal dan mengetahui matematika. Dari jasanya kita bisa mempelajari tentang matematika. Bayangkan, Pythagoras menemukan matematika ini di tahun 582 sebelum Masehi. Ingat ya, sebelum Masehi. Saat ini sudah 2021 Masehi, sedangkan matematika itu ditemukan sebelum Masehi. Jadi lama sekali. Kita sangat berjasa dengan Pythagoras, sang ilmuwan penemu matematika. Sampai saat ini matematika terus kita pelajari dan kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Dan matematika ini terus kita wariskan, kita ajarkan ke anak cucu kita, ke adik-adik kita. Jadi sejarah matematika ditemukan oleh seorang ilmuwan, Pythagoras, dan namanya diabadikan menjadi nama rumus matematika. Tentu tidak asing lagi, dia adalah Pythagoras. Yang kita kenal saat ini adalah rumus Pythagoras. Jadi adik-adik yang sekarang masih berada di bangku sekolah pasti tahu dan mengenal Pythagoras. Tapi kadang hanya tahu saja nama Pythagoras. Sejarahnya apa mereka kadang tidak tahu. Dialah penemu atau ilmuwan matematika di abad 582 sebelum Masehi. Sifat-sifat penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Tahukah kamu tentang komutatif, asosiatif,
dan distributif. Komutatif adalah pertukaran tempat pada operasi penjumlahan atau perkalian hasilnya sama. Contoh, 2 tambah 4 sama dengan 6, 4 tambah 2 sama dengan 6. 2 kali 4 sama dengan 8, 4 kali 2 sama dengan 8. Ingat, komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung dan apabila pengelompokan ditukarkan hasilnya sama. Contoh, 7 kali negatif 4 kali 3 sama halnya 7 kali negatif 12 sama dengan negatif 84. Dalam kurung 7 kali negatif 4 dikali 3 sama halnya negatif 28 dikali 3 sama dengan negatif 84. Distributif adalah suatu penggabungan dengan cara mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi terhadap elemen-elemen. Kombinasi tersebut biasanya disebut juga sifat penyebaran. Contoh, 7 kali dalam kurung negatif 5 ditambah 6 sama halnya 7 kali 1 sama dengan 7. Contoh soal, negatif 7 kali 5. Ini adalah komutatif. Sama halnya 5 kali negatif 7 sama dengan negatif 35. Negatif 5 dikali dalam kurung negatif 2 dikali 4. Ini adalah asosiatif. Sama halnya dalam kurung negatif 5 kali negatif 2 kali 4 sama dengan 40. Dalam kurung 7 kali negatif 5 ditambah dalam kurung 3 kali 2. Ini adalah distributif. Sama halnya negatif 35 ditambah 6 sama dengan negatif 29. Sampai sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa semangat belajar.